Selamat siang pemirsa, berita terkini kembali hadir di hadapan Anda pada edisi Senin 1 Juni 2020 dengan sajian rangkaian informasi terkini sepanjang hari dengan berita-berita teraktual dan terpercaya. Bersama saya, Tria Yurnaintias, kita akan ikuti berita utama kami untuk hari ini. Segera diketahui ada bansos sembako yang timbangannya berkurang di Simalungun, Sumatera Utara. Kamis 21 Mei 2020 pada siang hari, sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara kembali mengecek kiriman bansos sembako dari Pemprov Sumatera Utara. Sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara memeriksa satu persatu timbangan sembako yang ada di dalam paket bansos. Kali itu tidak ditemukan berat sembako yang berkurang. Pada Kamis siang 21 Mei 2020, pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali menyalurkan 659 paket bansos sembako ke Kabupaten Simalungun setelah pada 19 Mei lalu ditemukan timbangan sembako yang kurang dari semestinya. Sebelumnya, anggota DPRD Sumatera Utara dari Partai Nasdem, Roni Reynaldo Situmorang, menemukan bansos dari Pemprov Sumatera Utara bagi warga terdampak COVID-19 di Simalungun dengan berat timbangan yang berkurang. Berat timbangan dengan kebutuhan pokok seperti beras dan gula pasir tidak sesuai dengan berat yang ditentukan. Dengan temuan itu, Roni meminta agar seluruh paket bansos bagi 78.000 paket dapat dikembalikan ke Pemprov Sumatera Utara untuk dihitung ulang dan dipenuhi kekurangannya. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Metro hari ini. Kita beralih ke berita kedua, yaitu momen Hari Raya Idul Fitri yang tidak bisa dilakukan oleh para tenaga medis karena harus melakukan perawatan kepada pasien COVID-19 yang semakin hari semakin bertambah. Berita selengkapnya kita lihat tayangan berikut. Hari Raya Idul Fitri biasanya menjadi momen berkumpul bersama keluarga setelah berpuasa selama sebulan. Tapi, di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang, hal itu sepertinya tidak bisa dilakukan termasuk bagi tenaga medis. Mereka bahkan tidak mendapat libur lebaran karena harus merawat pasien positif COVID-19 di rumah sakit. Salah satunya Fitro, perawat di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya. Baru tahun ini, Fitro tidak bisa pulang ke kampung halamannya di Nganjuk untuk bertemu keluarga. Sudah sebulan, Fitro dipindahkan ke ruang isolasi untuk merawat pasien positif COVID-19. Dalam sehari, ia menangani 4 hingga 5 pasien. Bahkan, orang tuanya pun tak diberitahu bahwa saat ini Fitro menangani pasien positif COVID-19. Saat ini, pasien positif corona di Jawa Timur semakin banyak, sehingga pihak rumah sakit sangat membutuhkan peran tenaga medis untuk tetap berjaga di hari Lebaran. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur, Sutrisno, berharap bahwa dengan program yang baik oleh pemerintah di dalam aspek preventif dan promotif, bisa mengurangi aliran pasien yang datang ke rumah sakit, sehingga beban rumah sakit, tenaga kesehatan, dan pendukungnya akan menjadi lebih ringan dan tidak semakin berat. Nantinya, para tenaga medis akan mendapat ganti hari libur lebaran setelah pandemi COVID-19 mereda, mengikuti kebijakan tiap rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia. Pemirsa, berita selanjutnya datang dari seorang tenaga kerja asing asal Cina yang tidak mau dipulangkan ke negaranya dan memilih bersembunyi di kolong mobil saat petugas menghampiri. Kesal karena merasa belum dibayar upahnya oleh perusahaan, seorang tenaga kerja asing asal Cina berulah di Bandara Banyuwangi, Jawa Timur. Ia menolak dipulangkan ke negara asalnya. Teknisi di perusahaan semen di Jember itu teriak-teriak histeris hingga masuk ke kolong bus. Cui Changsing benar-benar membuat repot orang-orang di Bandar Udara Banyuwangi. Pria berusia 50-an tahun asal Cina ini tak mau dipulangkan. Ia bahkan masuk ke kolong bus untuk menghindar. Cui Changsing sesekali berteriak tak jelas.
Tim gabungan dari Polri, TNI, dan Imigrasi melakukan berbagai cara untuk membujuk Chang Xing merangkak keluar. Namun, semuanya sia-sia. Akhirnya, petugas meminta pihak PT Sinoma Engineering Jember untuk membawa Chang Xing keluar dari bandara. Peristiwa ini berlangsung pada Senin 25 Mei 2020. Namun, sampai pada Selasa 26 Mei 2020, Chang Xing masih bertahan di bandara. Ia makan dan tidur di tempat menunggu sambil diawasi petugas. Perilaku pria ini ganjil. Sesekali ia meletakkan uang di hadapan petugas. Berikutnya, ia berteriak uangnya hilang dari dompet. Menurut petugas, lelaki ini juga terkadang memukuli dirinya sendiri kemudian berkoar-koar dipukuli. Cui Chang Xing seharusnya pulang ke negaranya pada Senin pagi 25 Mei 2020 bersama 146 TKA asal Cina lainnya. Namun, ia mengotot tetap tinggal karena mengaku ada urusan pribadi dengan pihak perusahaan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kabar Petang TV One mengabarkan. Pemirsa, demikian rangkaian informasi terkini sepanjang hari dengan berita teraktual dan terpercaya. Saya Tria Ayu Tantias beserta kru mohon undur diri. Selamat kembali menjalankan aktivitas Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.